Oke, baik, mari kita bersama membuka Alkitab kita. Kita akan melihat satu pasal di dalam Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk membaca seluruh pasal ini, tapi siang ini kita membaca di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Menjadi pedoman kita untuk kita bisa bersama membaca kebenaran atau memahami firman Tuhan. Oke Bapak Ibu, kalau sudah dapat mari kita membaca ayat ini bersama-sama, pelan-pelan aja bacanya biar kita bisa mengerti dan memahami. Yeremia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. 2, 3. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yeremia pasal 2 yang kita baca Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Yeremia mengenai satu keadaan orang-orang Israel atau orang pilihan Tuhan pada saat itu. Nah, untuk memulainya saya ingin kembali untuk kita mengingat beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan kebenaran ini bahwa harapan kita itu bisa terwujud atau sesuatu kita dapat dari harapan kita yang pasti itu hanya di dalam Yesus. Artinya di luar Yesus gak ada pengharapan yang sejati. Mungkin kita bisa berharap kepada seseorang, tapi orang itu juga akan terbatas untuk menolong kita. Betul ya Bapak Ibu, mungkin orang yang punya jabatan, orang yang punya keahlian, tapi suatu saat mereka pasti akan mengalami keterbatasan. Dan hal ini untuk menegaskan kepada kita semua bahwa harapan kita itu, hope kita itu hanya kita bisa taruh di dalam Kristus. Sama halnya kalau misalnya kita ada di dalam ruangan ini. Jadi suhu yang ada di dalam ruangan ini lebih rendah dibandingkan di luar. Walaupun di sana di luar hujan Bapak Ibu, tapi di dalam ini lebih adem kan. Karena suhunya dibuat, dikondisikan menjadi lebih rendah sehingga kita bisa merasakan dingin. Suhu yang dingin itu hanya kita bisa dapatkan di dalam sini. Waktu kita keluar kita nggak bisa dapatkan itu. Sama waktu kita menaruh pengharapan kepada Allah, bahwa harapan itu yang pasti, yang sejati itu hanya kita bisa dapat di dalam Yesus. Artinya di luar Yesus tidak ada pengharapan yang sejati. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama kali saya ingin kembali untuk mengingatkan kita bahwa di luar Yesus kita nggak bisa berharap apapun untuk bisa menolong dan memberkati kita. Baik, mari kita melihat ayat yang kita sudah baca tadi ya Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat ayat yang kedua di sana, kita melihat terlebih dahulu satu gambaran yang digambarkan oleh Allah melalui Nabi Yeremia di ayat yang kedua mengenai orang Israel. Apa yang terjadi sama mereka? Ayat yang kedua bilang begini, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Allah ingin mengingatkan orang-orang Israel pada saat itu untuk mereka kembali mengingat kasih Tuhan yang semula dalam hidup dia. Ini sama dengan suara Tuhan kepada jemaat yang ada di Wahyu ya Bapak Ibu. Ketika mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula kepada Allah. Dan itu diingatkan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks kita kehidupan orang percaya, terkadang waktu kita punya pergumulan, ini masalah kita besar gitu ya.
Air mata itu rasanya gampang sekali untuk keluar dari mata kita. Produksi kelenjar air matanya banyak karena sedihnya, karena masalahnya yang besar. Kan seperti itu, kita berdoa kepada Tuhan, nyanyi aja kita udah bisa nangis. Saking pergumulan kita itu besar. Saking kita sudah mungkin tidak lagi bisa minta tolong kepada orang lain. Dan semua orang lain sudah mungkin menyerah. Sehingga kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin kita bergumul dengan keluarga kita. Atau mungkin juga kita bergumul dengan ekonomi kita. Apapun itu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu hal itu Tuhan nyatakan. Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kabulkan permohonan kita. Keluarga kita mulai membaik. Ekonomi kita semakin lama semakin hari semakin membaik. Gitu. Gaji kita kalau dulu di bawah UMR, sekarang sudah mulai sama nih dengan UMR. Mulai naik lagi. Usaha kita omsetnya waktu itu masih pas-pasan gitu. Artinya ya bisa kembali modal aja puji Tuhan. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi, sudah mulai baik. Wah, handphone sudah mulai diganti dengan yang gambarnya apel itu. Semuanya sudah mulai baik. Motor sudah mulai bagus. Kalau dulu harus di starter, sekarang tinggal dipencet. Sudah mulai membaik lah kehidupan ekonomi kita. Nah, justru pada saat seperti itu kita lupa dengan Tuhan. Saking asiknya ya. Kita menikmati hidup kita mulai meninggalkan Tuhan perlahan-lahan. Mulai jauh dari Tuhan, kalau dulu berdoa gak pernah lupa. Sekarang bisa lupa, tiba-tiba siang, aduh tadi pagi saya lupa berdoa. Ada yang tadi pagi lupa berdoa? Gak ada yang ngaku. Kalau dulu selalu berdoa menyerahkan kepada Tuhan, gak pernah juga absen dalam mungkin persekutuan Bapak Ibu atau ibadah. Sekarang mulai lupa dengan persekutuannya, dengan ibadahnya dan sebagainya. Pelan-pelan kita mulai menjauh dari Tuhan. Itulah satu keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan tempatkan mereka ke satu tempat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Dan mereka mulai meninggalkan kasih mula-mulanya, kasihnya kepada Tuhan itu mulai pelan-pelan hilang. Pelan-pelan hilang, pelan-pelan hilang. Dan bukan hanya itu saja ya Bapak Ibu. Mari kita melihat ada beberapa bagian yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel untuk menggambarkan kondisi orang Israel pada saat itu bagaimana mereka meninggalkan Allah mereka. Sekarang coba Bapak Ibu lihat ayat yang kita baca tadi. Kalau kita melihat di sana Bapak Ibu akan melihat di ayat yang ke-9, ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Kenapa kalimat ini muncul? Kalimat ini muncul ketika Tuhan Yesus sampaikan kepada Nabi Yeremia begini di ayat yang ke-10. Coba Yeremia kamu menyeberang ke tanah pesisir, di sana ada orang Kitim. Ya orang Kitim dan kemudian lihatlah. Setelah itu juga Tuhan bilang gini, suruhlah orang-orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan sedang menyatakan kepada Yeremia, coba kamu lihat orang-orang Kitim. Coba lihat orang-orang Kedar. Dua orang ini, golongan bangsa ini bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Orang Kitim adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah yang satunya Kedar kita pasti tahu kan pernah dengar mewakili golongan dari sepupu kita itu. Melihat dua bangsa orang Kitim dan orang Kedar ini, Tuhan sampaikan begini, lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Firman Allah bilang begini, orang Kitim aja, orang Kedar aja tidak melakukan itu. Mereka tidak menukarkan kemuliaannya dengan Allah lain. Kalau kita lihat di ayat yang kelima Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang Israel. Beginilah firman Tuhan katanya, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Mereka meninggalkan Allah
dan mulai membangun, membuat dewa-dewa lain, Allah-Allah lain. Mereka meninggalkan Allah mereka. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini dengan lengkap, maka kita akan menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, kemudian menggantikan Allah dengan Allah yang lain. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai merasa bahwa saya bisa berhasil karena kemampuan saya. Saya bisa tetap kuat hari ini karena saya bekerja keras. Saya melakukan segala sesuatu. Buktinya saya bisa ada sampai saat ini. Kita lupa bahwa semuanya dalam perkenanan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dapat saat ini, tanpa Tuhan apakah itu akan jadi berarti? Atau bisakah kita mendapatkan itu tanpa Tuhan? Mungkin aja bisa. Tapi semuanya menjadi sia-sia. Seperti kita mencari Allah lain di dalam kehidupan kita. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Waktu kita mencari Allah lain dalam hidup ini, itu adalah sesuatu yang Allah tidak suka. Mari coba lihat ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Orang Israel meninggalkan Tuhan dan Allah bilang mereka berbuat jahat. Mungkin kita nggak pernah terpikir dalam pikiran kita berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi waktu kita meninggalkan Tuhan, menggantikan Allah kita. Allah sampaikan kepada Yeremia, engkau sedang berbuat jahat. Waktu kita meninggalkan Allah kita. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-11, 12. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Kemudian ayat 12 bilang gini, tertegunlah atas hal itu. Hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Bagi Allah ketika umatnya meninggalkan dia, bukan hanya perbuatan jahat. Itu extraordinary bagi Allah. Itu sesuatu yang bagi Tuhan di luar dari apa yang Allah bisa pikirkan. Sehingga Allah berkata begini, hai langit menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Karena perlakuan orang-orang Israel. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya bagi kita semua. Berapa banyak kita hari ini yang mulai menjauh dan meninggalkan Allah? Meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah menjadi sesuatu yang tidak penting lagi untuk kita gapai. Kita menjalankan aktivitas kita dengan sesuatu yang mungkin hanya formalitas dan sebagainya. Kita sudah tidak lagi punya hubungan dengan Allah. Pas saya tetap berdoa, ya berdoa makan pagi, siang, dan malam. Bukan itu yang disebut hubungan dengan Allah. Kita sudah mulai meninggalkan hal itu. Berapa banyak kita yang sedang melakukan itu? Atau ada di posisi itu? Hidup kita sudah mulai terasa kosong, hampa. Kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara, semakin kekosongan itu besar di dalam kehidupan kita. Semakin kegelisahan itu semakin besar dalam kehidupan. Semakin kita menjauh dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Nah coba Bapak Ibu lihat kembali di ayat yang ke-13. Ada 2 kejahatan yang dibuat oleh orang Israel. Yang pertama bagaimana mereka meninggalkan Allah, sumber air yang hidup. Nah kemudian kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Menggali kolam yang bocor.
Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ya, waktu kita mulai lagi, pikiran kita sudah mulai penat lah. Sudah mulai tekanan itu banyak di dalam kehidupan kita. Kok rasanya orang-orang sudah tidak lagi menghiraukan kita. Dan akhirnya kita mencoba mencari kepuasan di tempat yang lain. Semua usaha yang kita lakukan di luar Tuhan untuk mencari kepuasan itu adalah pelarian belaka. Apapun yang kita lakukan untuk membuat kita tenang, membuat kita nyaman dalam kehidupan kita dan kita lakukan di luar Tuhan, itu adalah pelarian. Sama seperti orang yang menggali kolam tapi bocor. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Diisi air, nanti airnya pasti akan habis. Kalau selama ini kita berpikir gini, hidup saya ini kok hampa sekali ya. Saya sudah coba untuk kata orang, ikut ini, kegiatan ini, melakukan ini. Atau saya pergi untuk healing di satu tempat, untuk kita melakukan satu pekerjaan. Tapi kenapa masih hampa? Karena kita menggali kolam yang bocor. Kita nggak datang kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu meletihkan bagi jiwa kita. Kita mencari kepuasan dan pemenuhan dalam hal-hal dunia yang sebenarnya tidak bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu di luar Tuhan, usaha untuk bisa tenang, itu ingat kayak gali kolam bocor. Saya mau ketemu sama teman, kumpul-kumpul dengan teman satu hobi dengan kita. Kebetulan juga itu hari Minggu, hari libur, kita pergilah dengan teman-teman yang satu hobi dengan kita. Pasti happy pada saat itu. Pasti kita senang, orang namanya berkumpul, ketawa ketiwi, hahaha, hihihihi, wk. Tapi pulang dari situ Bapak Ibu, kembali lagi kita menghadapi realita dalam kehidupan kita. Terasa lagi hidup kita hampa lagi, kosong lagi. Karena kita sedang menggali kolam yang bocor. Bolak-balik kita lakukan hal itu. Kita hanya akan mendapatkan itu. Nah, saya akan memberi catatan beberapa hal tentang bentuk dari pelarian yang mungkin ada yang lain yang kita buat ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi suntuk, kalau kita lagi rasanya kita merasakan tidak nyaman. Kadang-kadang kita melakukan pelarian, ini usaha di luar Tuhan yang kita lakukan. Tapi sayangnya karena ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Dia itu menjadi tempat pelarian yang selalu kita lakukan berulang-ulang dan menjadi habit. Kalau ini menjadi habit agak sulit untuk menolongnya. Ada orang yang butuh zat tertentu untuk dimasukkan di dalam diri dia. Entah itu nikotin, mungkin itu juga kafein. Rasanya kalau enggak minum kopi itu pusing ya kepala. Kalau lagi suntuk, waktu minum kopi itu rasanya, apalagi kalau minum kopi sambil lihat burungnya. Burung yang itu dipeliharaannya dia, sambil lihat ayam di belakang rumah. Harus ada masuk. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sampai ke zat-zat yang terlarang. Menjadi kecanduan. Membiasakan diri ke sana. Coba lihat orang-orang yang kecanduan. Mereka nggak pernah merasakan puas kan. Selalu saja haus. Kecanduan itu bukan hanya obat, narkoba. Tapi waktu kita juga suka belanja. Main judi. Itu pelarian Bapak Ibu. Kecanduan. Terus mengandalkan usaha kita menjadi orang yang obsesif. Sedikit-sedikit curiga, melakukan segala sesuatu berulang-ulang, kok kayak ada dorongan, akhirnya menjadi obsesif, kompulsif.
Menjadi orang yang perfeksionis. Wah ini harus begini, kalau orang tuh nggak hidup teratur rasanya kita ini kesal begitu. Makanya agak sulit ya hidup dengan orang perfeksionis. Handuk nggak boleh taruh di lantai, nggak boleh taruh di kasur. Handuk harus digantung di tempat handuk. Kunci harus dikembalikan ke tempat semula. Saya sedang tidak menceritakan Bapak Ibu, tapi saya sedang menceritakan diri saya. Di rumah ada 4 orang, hanya saya yang mengembalikan handuk di tempat handuk itu. Hanya saya yang mengembalikan kunci di tempat kunci semula, kalau habis saya gunakan. Yang lainnya enggak. Jadi kalau tanya dia kunci motor di mana, dia harus cari lagi. Karena waktu dia datang, dia taruh di mana dia ingin taruh. Jadi waktu dibutuhkan hilang. Bayangkan dulu ya Bapak Ibu anak-anak masih sekolah. Setiap hari Senin cari dasi. Habis dipakai hari Senin dapat dasinya. Habis itu dibuang. Selasa, Sabtu lupa dasi taruh di mana. Senin kembali ingat di mana lagi cari dasi. Nah bagi orang perfeksionis itu tidak menyenangkan loh Bapak Ibu. Rasanya itu kesal dan marah. Lihat kamar berhamburan gitu. Sampai jalan di kamar itu harus begini. Baju semuanya di lantai. Tapi itu bisa menjadi pelarian kan. Kita berharap orang harus seperti saya dong. Itu kan bagus. Saya orang yang teratur. Makanya orang perfeksionis itu kalau jadi accounting itu bagus. Karena dia ingat dengan hal-hal yang kecil. Tapi kalau itu jadi pelarian gak bagus Bapak Ibu. Saya pernah menemukan orang nih kalau misalnya lihat kursi gak rata. Dia gelisah. Jadi diratakan sama dia. Satu kamar saya pernah dengan orang itu. Sepatu saya buka. Kebetulan namanya buka sepatu walaupun saya perfeksionis. Tapi enggak juga saya seperti dia itu. Jadi sepatu itu diletakkan tuh miring begini. Diratakan sama dia. Sejajar dengan dinding sepatunya begini. Terus kalau di kamar hall itu kan ada meja gitu kan, ada kursinya. Jadi kalau kita habis ya udah kursi itu kita keluar posisinya gitu. Sama dia diratakan lagi. Capek hidupnya. Itu pelarian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Menjadi orang yang perfeksionis. Orang yang workaholic. Orientasinya hanya prestasi, ingin menyenangkan orang. Dan itu merupakan pelarian. Bukan hanya itu, pikiran kita pun kita bisa menjadi pelarian dalam hidup kita. Mata sih ke sini, tapi pikiran mutar. Di mana mie ayam yang buka habis ibadah? Mana hujan lagi ini? Pikiran kita mulai lari berkembang kemana-mana. Nah kalau Bapak Ibu Saudara punya pikiran itu ada satu buku yang bagus ya Bapak Ibu. Buku itu judulnya Medan Pertempuran adalah Pikiran. Bukunya udah sulit dicari jadi saya aja punya fotokopi untuk baca. Tapi hal itu harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita berpikir begini, kalau kita melakukan hal itu, kita bisa puas. Kita bisa senang. Padahal kita sedang menggali kolam yang bocor. Dan akhirnya kita lakukan berulang-ulang. Hubungan dengan orang gak baik. Selalu saja konflik. Kamu sih foto karaktermu warnanya kuning. Ini orang yang asik aja. Saya foto karakternya ungu. Saya ini ungu Bapak Ibu. Kalau yang pernah foto karakter saya ungu. Ungu itu orang yang perfeksionis. Dan ketika ketemu dengan orang, nanti kita janjian ya jam 11. Kebetulan janjian sama orang yang asik aja. Dia datang jam berapa? 11:30 dengan santainya. Kamu di mana? Jam 11:15 kita tanya, kamu di mana? OTW. 11:30 sampai, sudah datang duluan ya, maaf saya terlambat. Rasanya keselnya. Tapi Bapak Ibu, kita berpikir bahwa waktu kita melakukan itu, kita mendapat kepuasan dan kita berharap orang di sekitar kita juga sama seperti kita. Ayo perhatikan dong, kamu taruh barang di mana. Dan akhirnya yang terjadi justru konflik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu gali kolam yang bocor. Lagi suntuk, pergi ke Sungai Mahakam. Lihat atau menghitung berapa banyak
perahu yang lewat. Atau duduk di depan rumah, lihat mobil yang warna merah berapa yang lewat di depan rumah kita. Itu semua pelarian. Kita berharap bahwa kita bisa melupakan masalah kita dengan itu. Apakah pernah berhasil? Pernahkah kita berhasil dengan itu? Saat itu kita berhasil melupakan. Ada orang nak mau pulang dari tempat kerjanya. Karena bagi dia lebih menyenangkan ada di tempat kerja daripada di rumah. Sehingga dia harus lama-lama di tempat dia bekerja. Senang tempat bekerja, tapi kan dia harus pulang. Waktu lihat pintu rumah warna hijau botol, hatinya mulai lagi galau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kembali menekankan ya, kalau memperhatikan di ayat yang ke-13 tadi, apa yang dibilang di sana? Coba Bapak Ibu lihat Alkitabnya, jangan lihat saya terus. Sebab 2 kali umatku berbuat apa? Jahat. Waktu kita melakukan semua usaha kita untuk mencari ketenangan di luar Tuhan, itu sama dengan menggali kolam yang bocor. Tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah puas hidup kita. Tidak akan pernah terpenuhi kebutuhan di dalam hidup kita. Dan firman Allah bilang, itu berbuat jahat. Mari kita simpulkan Bapak Ibu Saudara. Selain Yesus tidak ada sumber lain yang dapat memberi kepuasan dalam hidup kita. Usaha yang dilakukan untuk memuaskan diri di luar Kristus adalah usaha yang sia-sia dan membuat kita capek, membuat jiwa kita lelah. Mari bertobat dan kembali kepada Allah sebagai sumber kehidupan yang sejati. Menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan menemukan kepuasan yang abadi dalam persekutuan dengan Allah. Mari tunduk kepala kita berdoa.